Hai, nama saya Desia Maya Devijini Tommy. Saya akan menceritakan kisah Santa Maria Goretti. Inilah kisahnya. Kisah Santa Maria Goretti, Santa pelindung anak-anak yang dilecehkan dan korban pemerkosaan. Maria Goretti lahir sebagai anak petani miskin di Italia pada tahun 1890. Anak ketiga dari 6 bersaudara. Ketika ia berusia 9 tahun, situasi keluarganya semakin memburuk ketika ayahnya meninggal karena malaria. Ibu Maria dengan patuh menggantikan suaminya di ladang, sementara Maria kecil menggantikan peran ibunya dalam mengasuh saudara-saudaranya. Keluarga itu mampu bertahan hidup dengan bekerja di ladang milik seorang pangeran. Pekerjaan yang mereka lakukan bersama dengan seorang pria bernama Giovanni dan putranya yang masih remaja Alessandro. Tuan Giovanni menyimpan sebagian besar keuntungan dari pertanian, sehingga keluarga Goretti menjadi sangat miskin dan sering kelaparan. Di tengah semua kesulitan itu, Maria berusaha sebaik mungkin. Ketika tetangga atau pedagang yang baik hati memberi Maria sesuatu, ia akan membawanya pulang untuk dibagikan kepada saudara-saudaranya. Maria yang ceria dan cerdas juga cantik, dengan rambut coklat yang melengkapi wajahnya yang halus. Dalam perjalanan Maria yang sering ke desa terdekat untuk menjual telur dan ayam, serta membeli perlengkapan untuk keluarganya. Ia akan mengunjungi kuil Our Lady of Graces. Keluarganya terlalu miskin untuk membayar misa untuk mengenang ayahnya. Setiap malam Maria akan membacakan 5 misteri Rosario untuk ketenangan jiwa ayahnya. Pada bulan Juni 1902, Alessandro yang berusia 20 tahun mulai memerintah Maria yang berusia 11 tahun untuk melakukan berbagai tugas sulit. Tidak ada yang dapat diselesaikan oleh Maria dengan memuaskan, dan Maria sering menangis. Alessandro juga mulai merayu Maria. Maria menolak semuanya, tetapi sayangnya tidak mengatakan apapun kepada ibunya karena takut menimbulkan masalah. Pada tanggal 5 Juli 1902, Alessandro memerintahkan Maria untuk menjahit salah satu kemejanya. Saat Maria duduk menjahit, merawat adik perempuannya Teresa, Alessandro masuk dan memberi isyarat kepada Maria untuk masuk ke kamar tidur. Seperti biasa, Maria menolak, tetapi kali ini Alessandro merahinya menaiknya ke kamar tidur dan menutup pintu. Dia menuntut agar Maria tunduk padanya, tetapi dia mengatakan kepadanya bahwa itu akan menjadi dosa. Alessandro marah menikamnya 14 kali di jantung, paru-paru dan usus, lalu melarikan diri ke kamar tidurnya di mana ia berpura-pura tidur. Ketika Teresa kecil terbangun dan mulai menangis, keluarganya menemukan Maria tergeletak di lantai. Maria bertahan hidup selama 20 jam di rumah sakit, menjalani operasi tanpa anestesi. Ketika ditanya apakah Maria memaafkan Alessandro, Maria menjawab, "Ya, demi cinta Yesus, aku memaafkannya, dan aku ingin ia bersamaku di Firdaus." Maria kemudian meninggal pada tanggal 6 Juli 1902. Alessandro dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman 30 tahun penjara. Pada tahun ke-11 masa tahanannya, ia mendapatkan penglihatan tentang Maria. Ia melihat sebuah taman di mana seorang gadis muda berpakaian putih sedang memetik bunga lili. Gadis itu tersenyum,
dan mendekatinya dan membujuknya untuk menerima setumpuk bunga lili. Saat ia menerimanya, setiap bunga lili berubah menjadi nyala api putih yang tenang. Maria kemudian menghilang. Alessandro kemudian bertobat ketika ia dibebaskan dari penjara setelah menjalani hukuman 28 tahun. Tindakan pertamanya adalah pergi menemui Ibu Maria untuk memohon pengampunannya. Ia kemudian mendapatkan pekerjaan sebagai tukang kebun di sebuah biara Kapusin. Pekerjaan yang dijalani hingga akhir hayatnya. Bersama dengan 30 saksi lainnya, Alessandro memberikan kesaksian tentang kesucian Maria selama proses beatifikasinya. Pada tahun 1950, Maria dikanonisasi dalam sebuah upacara yang dihadiri oleh 1/4 juta orang, termasuk ibunya. Ibu pertama yang pernah melihat anaknya diangkat menjadi orang suci atau santa. Demikianlah kisah Santa Maria Goretti.